pikiran. Kami itu kritis banget anaknya Ustaz, jadi saya harus dia kritis, saya harus lebih pinter dari dia gitu menurut saya. Dia supaya masuk ke pikiran dia. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Arlina dan Ibu Surya, yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan kita semua, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin wa al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 526. Al-Hafidz itu nggih. Monggo silakan. Nggih. Al-Hafiz Abu Al-Qasim Abdurrahman bin Mandah telah mengeluarkan sebuah hadis dalam kitabnya At-Tauhid dari Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyeru pada hari kiamat dengan suara keras hati tidak buruk. Hai hamba-hambaku, akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang maha penyayang di antara mereka yang penyayang, yang maha bijak di antara mereka yang bijak, yang maha cepat dalam menghisab hari. Hai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan atasmu pada hari ini, dan kamu sekalian tidak perlu bersedih hati. Hadirkan hujahmu dan mudahkan jawabanmu. Sesungguhnya kamu sekalian akan ditanya dan dihisab. Hai para malaikatku, suruh hamba-hambaku berdiri berjengket pada ujung jari kaki mereka untuk dihisab. Hadis yang serupa diriwayatkan secara musnad oleh Samurah bin Atiyah. Dia berkata, ada seseorang didatangkan pada hari kiamat untuk dihisab.
berfirman, kamu melakukan sholat pada hari ini dan ini, supaya dikatakan si fulan sholat. Aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, dan aku terima hanyalah ketaatan yang tulus. Kamu juga telah berpuasa pada hari ini dan ini, supaya dikatakan si fulan berpuasa. Aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, dan aku terima hanyalah ketaatan yang tulus. Kamu juga telah bersedekah pada hari ini dan ini, supaya dikatakan si fulan bersedekah. Aku adalah Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku terima hanyalah ketaatan yang tulus. Demikian seterusnya kebaikan-kebaikan orang itu dihapus satu demi satu, sehingga tidak ada yang tersisa sama sekali lembaran amalnya. Maka kedua malaikat yang mengawalnya berkata, kenapakah kamu beramal untuk selain Allah? Saya katakan, cerita seperti ini tidak mungkin diceritakan berdasarkan pikiran manusia biasa. Oleh karena itu pasti makhluk. Dan memang cerita yang semakna ada dalam sebuah hadis makhluk yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dalam sunannya dari Anas bin Malik. Dia berkata, sabda Rasulullah SAW, pada hari kiamat akan didatangkan lembaran-lembaran amal yang disegel, lalu dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala berfirman, buang ini dan terima ini. Para malaikat berkata, demi keperkasaanmu kami lihat lembaran-lembaran ini baik-baik saja. Allah Azza wa Jalla menjawab, dan dia tentu lebih tahu. Sesungguhnya lembaran ini isinya telah dilakukan demi selain aku. Padahal aku tidak menerima amal, kecuali yang dilakukan karena mengharapkan ridhoku. Muslim telah meriwayatkan hadis yang semakna dalam sahihnya dari Abu Hurairah, sebagaimana akan diterangkan nanti insyaallah taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita harus paham betul ya bahwa Allah yang kita hadapi kelak di akhirat itu adalah Allah yang sama ketika kita di bumi. Karena salah satu sifat Allah itu adalah Al-Haqq. Al-Haqq itu diantara maknanya tidak berubah. Jadi Allah itu zat yang maha benar yang tidak berubah. Jadi Allah itu sedari asalnya memang zat yang maha kasih, maha sayang, maha bijak, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan, senang menutup aib hamba-hambanya, dan begitu seterusnya. Maka kata Allah dalam hadis yang dibaca di awal tadi itu, tenanglah, karena kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha itu. Maka kata para ulama, sebenarnya para ulama menjelaskan kenapa ketika Allah murka di yaumil kiamah nanti itu, semua para nabi dalam ketakutan kecuali Nabi Muhammad SAW. Seluruh makhluk dalam ketakutan kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan beliau satu-satunya nabi yang diizinkan oleh Allah menghadap kepada Allah, diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk menghadap kepada Allah untuk mohon syafaat. Kata para ulama, karena saat itu Nabi diberi taufik oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah untuk mampu tetap berpikir bahwa yang saya hadapi ini adalah Allah yang maha baik. Sebetapapun murkanya Allah luar biasa, tapi yang saya hadapi ini Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang maha sayang, Allah yang maha. Kalau nabi yang lainnya mungkin saat itu sedang tidak Allah buat ingat akan hal itu. Kayak kasus gini, kenapa Nabi Musa ketika ingin bicara langsung dengan Allah dan ingin melihat langsung Allah, beliau pingsan? Jawabannya adalah, kata para ulama, saat Nabi Musa di Gunung Tursina itu, Allah udah bilang kamu gak akan kuat. Berarti rasa takut dalam hati Nabi Musa tidak dihilangkan, sehingga begitu terjadi beliau bergetar hebat dan pingsan. Nah, sementara untuk Nabi kita Muhammad SAW, ketakutan beliau udah Allah hilangkan.
sehingga beliau berani bisa bicara langsung dengan Allah di Sidratul Muntaha, bisa menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha tanpa harus pingsan. Nah, singkat kata singkat cerita, sama nanti di mahsyar itu Nabi diberi kemampuan itu oleh Allah. Jadi di saat Allah murka dengan murka yang luar biasa, Nabi tetap tenang. Kenapa? Karena beliau meyakini, beliau diberi keyakinan, diberi anugerah oleh Allah dengan kesadaran penuh bahwa yang beliau hadapi ini adalah Allah yang maha baik, maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan, senang nutup aib hamba-hambanya. Maka kesadaran ini harusnya ada pada diri kita. Soal nanti terserahlah, tapi tetap kita berharap pada Allah, semoga Allah jaga kita semua dari murkanya ya, dengan rahmatnya, amin Allahumma amin insyaallah. Allah jaga kita dari murkanya dengan rahmatnya, amin Allahumma amin insyaallah. Jadi paling nggak di dunia ini kita berlatih untuk selalu menyadari bahwa kita ini bertuhankan Allah yang maha baik, yang maha rahman, yang maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan itu Allah. Maka di semua keadaan, kalau kita selalu meyakini hal itu dan implementasinya dalam bentuk husnudzon, baik sangka kepada Allah, udahlah tenang aja, tenang aja, karena semua sudah diatur oleh Allah yang maha baik, yang maha bijaksana, yang maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan tadi. Udah tenang aja. Nah ini makanya tadi dikatakan tenanglah wahai hambaku, tenang. Karena aku adalah zat yang maha dari maha bijak, maha kasih. Tenang aja. Nah, cuman kan ini harus sesuai dengan keyakinan. Kalau nggak yakin nggak bisa. Makanya harus yakin, penuh kepasrahan kepada Allah. Bahwa kita berproses ya kita berproses, tapi berprosesnya dalam kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gitu aja. Di dalam proses yang Allah lakukan kadang ya macam-macam. Ada orang mungkin yang berenat sempat tertawa itu pengen tajam tapi nggak mau diasah, misalnya itu. Yang di status saya itu loh, pengen nampak harum tapi nggak mau dibakar, kayak iya pakai bahasa Jawa tapi. Beberapa orang tertawa. Saya pas ada orang tertawa itu dalam hati saya bertanya, ini tertawa karena ngerti apa tertawa karena nggak ngerti ini? Tapi sekarang gampang sih, tinggal screenshot, tanyakan sama AI udah ketahuan artinya itu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita yang saya maksud adalah bahwa kadang memang dalam kehidupan kita itu Allah punya caranya sendiri dan kita hanya diperintah oleh Allah untuk berbaik sangka dengan menyadari tadi itu betapa Tuhan saya Allah itu maha baik kok, maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan, senang nutup aib hamba-hambanya. Allah itu senangnya itu memudahkan bukan bersulit. Pokoknya udah yakini aja. Itu namanya husnudzon mode on. Dan insya Allah lah, asal kita yakin begitu, semuanya pasti akan baik-baik saja. Yang pertama. Yang kedua itu gini, kenapa dalam agama itu dibalik keyakinan kita yang memang harus yakin dalam menjalani hidup, itu kita tetap harus memberikan ruang insya Allah. Dalam keyakinan kita itu kita harus memberikan ruang insya Allah. Karena termasuk kejumawaan sebenarnya, termasuk sebuah kesombongan sebenarnya ketika kita tidak memberikan ruang insya Allah itu, terutama untuk hal-hal yang akan terjadi. Dan biasanya ya, untuk segala sesuatu yang tidak memberikan ruang terhadap insya Allah itu, biasanya Allah gagalkan atau Allah sentilah supaya dia sadar. Contoh kasus di surah Al-Kahfi itu kan seorang petani melihat tanamannya yang sudah tampak pasti gitu ya, dan diingatkan oleh si miskin agar mengucap Masya Allah la quwata illa billah, dan dia nggak mau karena dia memastikan pasti udah ini nggak usah pakai Masya Allah. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehancuran. Makanya dalam hidup ini kita harus mau berendah hati,
dan berendah diri di hadapan Allah, berendah hati di hadapan sesama, berendah diri di hadapan Allah. Di pada setiap langkah kita itu kita harus memberikan ruang insya Allah dalam hati kita. Silakan berhitung dengan cermat, jeli, dengan hitungan yang serba pastilah istilahnya. Tapi untuk sikap hati tetap berikan ruang insya Allah dalam hati kita. Karena ruang insya Allah itu yang mudah-mudahan kita dapat dukungan dari Allah gitu maksudnya, agar apa yang kita harapkan itu tercapaikan. Nah, jadi jangan dipastikan sehingga tidak memberikan ruang insya Allah dalam hati kita. Itu seperti itu. Itu diantaranya. Nah, terus kemudian yang kedua tadi ada beberapa contoh riwayat yang menyebutkan tentang orang yang beramal dengan amalan ini itu, tapi ujungnya ditolak. Nah, ini kalau orang yang ngajinya nggak utuh, kadang ngambil kesimpulannya keliru. Berarti percuma dong ya sholat kalau ujungnya nggak diterima oleh Allah. Berarti percuma dong kita sedekah kalau ujungnya nggak diterima oleh Allah. Berarti percuma dong kita berbuat baik, puasa misalnya kalau ujungnya nggak diterima oleh Allah. Nah, ini kesimpulan yang keliru. Kalau ini manhaj Abil Hasan Asyadzili rahimahullah, beliau itu mengatakan begini: terlepas diterima atau tidak diterima, kita ditakdir sujud kepada Allah itu udah bagus. Terlepas diterima atau tidak diterima, kita ditakdir puasa, sholat, mau sedekah, mau berbuat baik, itu sudah bagus, kata Abil Hasan. Paling enggak kita ini sudah menyadari betapa kita ini hamba yang harus menghamba kepada Tuhan kita Allah. Itu dulu, kata beliau, sadari dulu itu. Jadi terlepas diterima atau tidak diterima, kita ditakdir sholat aja udah bagus, ditakdir bisa saum, sedekah dan macam itu sudah bagus, kata beliau itu. Satu dulu, itu anugerah yang patut disyukuri. Satu dulu. Yang kedua ini yang menarik, di antara godaan setan kepada umat manusia dalam hati itu apa? Diterima nggak ya sholat saya? Diterima nggak ya puasa saya? Diterima nggak ya puasa saya? Diterima apa nggak ya haji saya? Macam-macam. Tadi saya ulang, kalau dia kurang ngajinya, itu takutnya salah kesimpulannya dengan mengatakan tadi, iya, percuma juga capek-capek sholat kalau ujungnya nggak diterima oleh Allah. Percuma juga kalau capek-capek kita berhaji, puasa kalau nggak diterima oleh Allah. Jadi akhirnya apa? Nggak sholat, nggak berbuat baik lagi. Naudzubillah min syarri dzalik. Maka kata Abu Hasan Asyadzili rahimahullah, beliau mengatakan, lain kali kalau syaitan menggoda kamu begitu, bilang gini aja, terima nggak sholat saya? Saya yakin sholat saya diterima oleh Allah, bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Saya yakin Allah terima puasa saya, bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Saya yakin taubat saya diterima oleh Allah, bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Jadi jangan merasa kita baik. Kalau merasa kita baik itu namanya ujub, bangga diri. Tapi tetaplah merasa bahwa semua ini adalah karena maha baiknya Allah. Nah, itu yang kedua. Itu husnudzon kita kepada Allah. Dan kita punya rumus kan, bahwa orang yang berbaik sangka itu kata Allah, ana inda dzanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepada hambaku. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita itu di dalam sholat itu diajari doa wajburni. Wajburni itu artinya tutupilah kekurangan-kekuranganku. Sekarang siapa yang gak kurang di antara kita? Siapa yang sempurna di antara kita? Tidak ada. Dalam Islam itu tidak ada jalan kesempurnaan untuk kita manusia, karena kesempurnaan manusia itu pada ketidaksempurnaannya. Tapi kalau jalan kebaikan dalam Islam banyak sekali. Kalau jalan kebaikan dalam Islam banyak sekali. Yang fokus kita adalah bagaimana kita terus berbuat baik karena Allah itu, sambil berharap pada Allah agar yang kurang-kurang itu ditutupi oleh Allah. Terus kita lakukan hal itu. Nah, besar harapan kita nanti yang kurang-kurang itu Allah tutup. Di samping pembahasan kita kemarin kan,
Ketika ada seorang mahasiswa datang ke Bu Arlina misalnya untuk dinaikkan nilainya, ya pertanyaannya adalah dengan apa saya menaikkan nilai kamu misalnya gitu. Sementara kamu kuliah tidak aktif misalnya, sering nggak masuk, tugas misalnya kerja tugas jarang dikerjakan, perangainya juga tidak bagus misalnya. Lain halnya kalau dia rajin, kalau dia aktif, mengerjakan tugas dengan baik, walaupun misalnya agak tell me misalnya itu, telat mikirnya misalnya gitu ya, misalnya. Tapi ini kan ada pertimbangan-pertimbangan untuk meluluskan karena tadi itu seperti itu. Nah, makanya teruslah berbuat baik karena soal terima atau tidak terima itu urusan Allah. Tapi kita berbaik sangka pada Allah bahwa amal kita diterima oleh Allah bukan karena baiknya kita, tapi karena maha baiknya Allah. Dan kita terus belajar dan terus berbuat baik. Insyaallah lah husnudzon kita kepada Allah itu tidak akan sia-sia. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Dan mengenai ikhlas ini memang hak pribadi antara Allah dengan hambanya. Ini hak yang sangat privasi antara Allah dengan hambanya. Bahkan malaikat pun tidak bisa mendeteksi orang itu ikhlas atau tidak ikhlas. Itu tadi malaikat tadi mengatakan dalam hadis tadi, ya Allah, ini amal tampak baik-baik saja. Ya kamu tidak tahu untuk siapa dia beramal. Karena memang ikhlas itu hak pribadi. Kalau kata menurut Al-Hambali itu hak pribadi antara Allah dengan hambanya. Bahkan malaikat tidak tahu. Malaikat itu hanya tahu aroma, Bu. Jadi kalau amal soleh aromanya wangi dicatat sama dia. Jadi kalau ada amal soleh aromanya wangi dia catat. Itu malaikat. Nah, makanya kita harus berusaha untuk ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Karena Allah ada plus-plusnya boleh selama plus-plusnya dibolehkan dalam syariat. Seperti karena Allah plus berharap surga, karena Allah berharap selamat dari siksa neraka, karena Allah plus berharap rezeki dimudahkan. Itu boleh selama harapannya kepada Allah. Yang nggak boleh itu kalau plusnya itu dilarang oleh syariat. Berbuat karena Allah dan biar dipuji oleh banyak orang, itu tidak boleh. Karena itu riya, merusak keikhlasan. Berbuat karena Allah biar terkenal sebagai orang yang baik, tidak boleh. Itu namanya merusak keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo, siapa? Sementara itu, Tirmizi telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang firman Allah. Langsung terjemah. Rasul bersabda, ingatlah suatu hari yang hari itu kami panggil tiap-tiap umat dengan pemimpinnya. Rasul bersabda, ada salah seorang dari umat itu dipanggil lalu bukunya diberikan pada tangan kanannya. Badannya ditinggikan sampai 60 hasta wajahnya. Wajahnya putih. Di atas kepalanya dipasang mahkota dari mutiara yang gemerapan. Maka apabila dia memilih teman-temannya, begitu mereka melihatnya dari wajah dari kejauhan, maka mereka pun mengucapkan, ya Allah, berikan yang seperti ini kepada kami. Berkatilah kami pada yang seperti ini. Demikian seterusnya hingga perang itu sampai kepada teman-temannya itu. Maka berkata, bergembiralah kamu sekalian, karena setiap muslim akan diberi seperti ini. Ini yang pernah saya sampaikan di sini. Yang lebih detailnya ada di Sahih Bukhari ya. Ketika seseorang itu ditanya secara pribadi oleh Allah dan Allah buatkan hijab sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Dia saja.
terjadi dialog berdua antara Allah dengan orang itu tentang amalnya. Dan catatan amal yang pertama dia disuruh oleh Allah untuk membacanya itu amal keburukannya. Dan dia tegang, terus seolah-olah dia akan celaka. Di tengah-tengah dia tegang itu tiba-tiba di bagian akhir catatan itu tertuliskan semua dosa tersebut di atas sudah aku ampuni. Atau di hadis yang lain Allah menyatakan aku hapus semua dosa-dosamu. Maka orang ini keluar hanya membawa catatan kebaikan. Semua orang terpukau karena ini orang luar biasa ini, tidak punya keburukan sama sekali. Walaupun dalam hati orang itu berkata banyak keburukan saya, cuma sudah Allah ampuni semuanya. Nah, dan ketika dia kembali pada kaumnya, beliau berkata, nanti setiap muslim akan mendapatkan seperti yang saya alami ini. Ya, tentu saya ulang kalau dia masuk dalam kriteria yang patut untuk diberi seperti orang itu. Karena bagaimanapun juga kan orang Islam itu bertingkat. Ya, orang Islam bertingkat. Nah, ini yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ini tipe orang yang kalaupun dihisab, itu dihisab dengan hisab yang mudah. Karena kasusnya itu tidak di P21 oleh Allah, tapi di SP3-kan atau di PTS-kan, nggak di kasus. Itu seperti itu. Jadi diampuni oleh Allah karena nggak di kasus. Amalannya ini yang sering saya sampaikan, amalannya paling nggak ada 5 lah. Kalau kita mengamalkan 5 ini, insya Allah kita dapat ini. Apa itu? Pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Bahkan kita mohon kepada Allah, semoga Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin, insya Allah. Yang kedua, perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Dan yang keempat, permudah urusan sesama. Yang kelima, tutup aib saudara kita. Udah, kalau 5 ini kita lakukan dengan baik dan benar, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Kita akan diberi oleh Allah apa yang digambarkan dalam hadis tadi itu, insya Allah. Itu seperti itu. Ya, namun kalau si kafir, silakan. Kalau si kafir gimana? Silakan siapa? Lanjut. Rasul bersabda, adapun orang kafir maka wajahnya menjadi hitam, badannya ditinggikan sampai 60 hasta seperti bentuk Adam, dan memakai mahkota dari api. Maka tampaklah dia oleh teman-temannya, maka mereka pun berkata, kami berlindung kepada Allah dari keburukan orang ini. Ya Allah, jangan beri kami yang seperti ini. Namun si kafir tetap datang kepada teman-temannya itu, maka mereka berkata, ya Allah, hinakan dia. Maka jawab si kafir, semoga Allah menjauhkan kalian dari nikmatnya, dari rahmatnya. Sesungguhnya tiap seorang dari kamu sekalian akan diberi seperti itu. Kata Abu Isya At-Tirmidzi, hadis ini hasan gharib. Diriwayatkan pula bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah melewati sebuah kubur. Maka dia meletakkan kakinya pada kubur itu seraya berkata, hai penghuni kubur ini, bangunlah kamu atas izin Allah. Maka bangkitlah di hadapan dia seorang lelaki, dia berkata, hai Ruhullah, gerangan apakah yang Anda inginkan? Sesungguhnya saya telah menunggu hisab sejak 70 tahun yang lalu, sampai terdengar olehku bentakan, penuhi panggilan Ruhullah. Nabi Isa alaihissalam pun bertanya, hai orang ini, benarkah kamu dulu banyak melakukan dosa dan kesalahan? Apa yang telah kamu perbuat? Jawab orang itu, demi Allah, hai Rasulullah, aku ini hanyalah seorang pencari kayu bakar. Kerjaku hanya memanggul kayu bakar di atas kepalaku. Aku hanya makan yang halal-halal saja dan bersedekah pula. Ya, subhanallah, kata Nabi Isa, cuma seorang pencari kayu bakar yang kerjanya memanggul kayu bakar di atas kepalanya, makanannya halal, dan masih mau bersedekah pula. Tapi kenapakah dia harus menunggu hisab hingga 70 tahun yang silam? Tapi hai Allah, tiba-tiba orang itu berkata, di antara kecaman Tuhanku yang diarahkan kepadaku ialah, dia berkata,
ada seorang hambaku yang memberimu upah supaya kamu membawakan seikat kayu untuknya. Tapi kamu mengambil sebatang kecil darinya, lalu kamu gunakan untuk membersihkan gigimu. Sesudah itu kamu buang, tidak pada tempatnya, karena kamu meremehkan perintahku. Padahal kamu tahu bahwa aku adalah Allah yang senantiasa mengawasi kamu dan melihat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau si kafir keadaannya sebaliknya ya. Bahkan pengadilannya terbuka, tidak tertutup. Pengadilannya terbuka, tidak tertutup. Digelar pengadilan depan banyak orang, dipermalukan depan banyak orang, yang berujung pada yang bersangkutan tampak wajahnya legam, terus pokoknya jelek lah pokoknya. Terima catatan amal dari kiri dan pasti celaka. Kaumnya yang sama-sama kafir berkata, jangan sampai saya kayak gini. Kata dia sebaliknya, semoga kalian seperti saya dan semoga kalian diputuskan rahmat Allah dan macam-macam dari doanya yang jelek-jelek dari itu. Karena memang di dunia dasarnya memang jelek, jadi di dunia di akhirat pun doanya juga jelek. Iya. Wes singkat kata singkat cerita, keadaan-keadaan seperti itu diinformasikan oleh Nabi ya supaya kita berhati-hati. Ya tinggal pilih sih mau jadi yang seperti pertama atau seperti yang kedua. Untuk yang kedua tadi naudzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, di sini disebutkan satu riwayat kejadian tentang seseorang yang di zaman Nabi Isa alaihissalam dibangkitkan kembali. Karena di antara mukjizat Nabi Isa itu adalah bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Padahal ini orang bagus. Orang yang kerjanya halal, rezekinya halal dan orang yang taat kepada Allah dan masih rajin bersedekah. Cuma ada satu kesalahan yang membuat dia sulit diambil hisab itu. Sulit diambil hisab. Ya. Apa amalan kesalahannya itu? Dia pernah mendapatkan amanah untuk membawa kayu bakar kepada seseorang. Ya, artinya ada orang pesan kayu bakar lah. Dia ambil sebagian kecil kayu bakar itu untuk memberikan selilitnya itu. Terus dia buang gitu. Dan ini dengan tindakan yang tadi meremehkan hak seseorang. Dia pikir cuma dikit ini kan. Ya, rupanya dalam Islam itu mengambil sedikit pun kalau itu hak orang lain tidak boleh dilakukan. Karena itu urusannya berat. Ya, apalagi iya, betul. Kalau hak satu orang aja urusannya kayak gitu, gimana kalau itu hak orang banyak? Itu seperti itu. Ya, kayak dasar. Ya, saya pernah baca sebuah tulisan apa penjelasan di sebuah video, saya lupa itu. Jadi ada orang yang cerita, pedagang yang cerita itu di media itu yang saya video kalau saya. Ada orang cerita di media itu, misalnya bakul ayam itu. Bakul ayam itu dia mendapatkan borongan dari dapur tertentu yang ibu tahu lah dapur apa itu. Dia itu. Pokoknya nah terus beliau cerita ke yang di video itu, Pak, ini ada yang beli dari dapur ini dengan harga segini, tapi nanti kita suruh mengembalikan uangnya ke dia sebagiannya. Jadi ya ujungnya dia terima ayam sesuai dengan harga ayamnya, tapi di tulisannya itu dibayar lebih, tapi dengan ketentuan nanti dia suruh mengembalikan ke ya. Dan itu bergantian katanya. Kalau hari ini ayamnya, besok telurnya. Kalau hari ini telur, besok sayurnya misalnya, atau besok berasnya. Itu tiap hari ganti-ganti. Jadi kalau hari ini yang dikorupsi misalnya ayamnya, besok telurnya, besok mungkin sayurnya, besok mungkin rotinya. Itu kata di video itu ya. Nggak tahu betul apa enggak. Kayaknya sih betul. Jadi ya naudzubillah, itu kan sama dengan memakan hak orang banyak. Itu seperti itu. Maka pantas itu yang kemarin di penjara itu kan temuannya apa? Per hari loh itu masuk ke rekening pribadinya 1 miliar itu. Yang ketangkap itu loh, yang ketangkap. Iya. Per hari bukan
Bukan per bulan ya, bukan sekali ya. sehari. Itu rekening pribadi itu. Itu belum yang lain-lainnya itu. Ya, satu orang naudzubillah min syarri dzalik. Per hari 1 miliar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi terlepas dari apapun itu, yang pasti tindakan-tindakan mengambil hak orang lain ini urusannya panjang. Nah, mungkin gini ya, masa Ustaz cuman bukan soal cumannya, meremehkannya itu. Jadi kalau dalam kitab Al-Kabair Imam Adz-Dzahabi itu dikatakan begini. Bisa jadi dosa itu kecil, bisa jadi. Memang karena ada sikap meremehkan, dia bisa menjadi besar. Meremehkan itu. Makanya kita tidak boleh meremehkan perbuatan dosa. Kan kadang orang berkata, gampang ntar kita istighfar, gampang ntar wudu, gampang ntar tobat. Meremehkannya itu yang su'ul adab kepada Allah. Iya. Memang sih kalau tobat, kalau wudu, kalau sholat mungkin dosa berjatuhan. Tapi kan berkaitan dengan dosa kecil. Kalau meremehkan kan dosa besar jadinya nanti itu. Dan kalau dosa besar, memang tobat juga merontokkan dosa besar. Tapi kalau dia meremehkan, iya kalau dia sampai sempat tobat. Kalau nggak sempat tobat, dan bisakah dia bertobat dengan sungguh-sungguh kan persoalannya itu. Makanya tidak boleh kita meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Ya, maka kalau dalam Islam itu Nabi mengajarkan jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, tapi termasuk jangan meremehkan keburukan sekecil apapun. Kalau kata para ulama, rahmat Allah itu tersimpan di dalam ketaatan kepadanya, dan murka Allah itu tersimpan pada kedurhakaan kepadanya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita ini meremehkan ketaatan sekecil apapun, tapi juga jangan meremehkan keburukan sekecil apapun. Waduh, gimana saat dulu kita belum tahu tobat minta ampun kepada Allah, mungkin kita masih berkesempatan. Nah, dan kita, saya ulang, patut berhati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang tadi meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun, apalagi yang besar. Gitu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan yang mau baca lagi. Masih di atas catatan. 529. 500 sebelah sini sebelah sini. Nah itu. Nah. Perlu kacamata. Kalau catatan amal Allah Ta'ala berfirman, dan tiap-tiap manusia kami tempatkan catatan amal perbuatannya pada lehernya. Al-Isra 13. Azazah berkata, dengan disebutkannya kata unuk atau leher, berarti penempatan sebagaimana kalung ditempatkan pada leher. Ibrahim bin Adam juga berkata, pada leher tiap-tiap anak Adam ada kalung di mana tertulis catatan amal perbuatannya. Ketika dia meninggal, catatan itu digulung, dan ketika dia dibangunkan, catatan itu dibuka dan dikatakan kepadanya, bacalah buku catatanmu, apakah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadap Al-Isra 14. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa arti ta'irahu ya amalnya. Adapun mengenai firman Allah Ta'ala, dan kami keluarkan dari manusia hari kiamat sebagai sebuah buku yang dijumpainya berkata kepada terbuka, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada saat ini sebagai penghisab terhadapmu. Al-Isra 13. Kata Al-Hasan bahwa setiap orang pada saat itu bisa membaca buku catatan amal masing-masing, baik asalnya dia dapat membaca ataupun bukan huruf. Abu Asiwar
Dan tiap-tiap manusia telah kami tempatkan catatan amal perbuatannya padanya dia. Kalau di surat 13 maka dia berkata, lembaran catatan amal itu dibentangkan 2 kali dan digulung hanya sekali. Maka dari itu ketahuilah, hai anak Adam, bahwasanya selagi kamu masih hidup berarti lembaran amalmu sedang terbentang. Maka bersihkan secara sesukamu pada lembaran itu. Dan manakala kamu meninggal, lembaran itu digulung. Dan nanti ketika kamu membangkitkan, lembaran itu dibentangkan lagi. Lalu dikatakan kepadamu, bacalah bukumu, cukuplah dirimu sendiri pada saat itu sebagai penghisap terhadapmu. Baik, cukup. Jadi saya mau terangkan dulu. Kita kan punya catatan amal. Catatan amal kita itu seburuk apapun di masa lalu, tapi catatan kita yang akan datang itu masih bersih. Kan kita udah punya catatan amal kan? Masing-masing kita udah menjalani catatan amal dari usia baligh 15 tahun kalau yang tidak haid, sampai dengan 15 tahun kalau laki-laki, 15 tahun kalau dia tidak kunjung mimpi basah. Berarti sebagian kita udah menjalani itu 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun dan macam-macam. Masing-masing kita ini sudah menjalani itu. Artinya catatan amal kita itu bisa jadi coretannya banyak dan warna-warni di masa lalu itu. Seburuk apapun catatan kita di masa lalu, catatan pentingnya di masa yang datang, catatan kita masih bersih. Tinggal kita sekarang karena udah ngaji alhamdulillah, ya baik-baik ke depannya gitu aja. Ya yang lalu kan kita nggak bisa kembali. Iya ditobati, betul. Kita nggak bisa kembali. Disesali pun tidak akan memperbaiki masa yang lalu. Ya maka yang betul ditobati tadi itu. Ditobati, besar harapannya ke depannya kita perbaiki. Sehingga besar harapan kita ya husnul khotimah itu. Baik di akhirnya itu. Jadi seburuk apapun masa lalu kita, yang jelas masa depan kita ini masih bersih. Tinggal akan kita torehkan apa di atasnya. Saya ulang, namanya masa lalu, ya kalaupun menyesali juga tidak akan memperbaiki masa lalu kan. Yang ada adalah semoga kedepannya kita lebih baik. Ya tobat tadi betul itu, di antaranya tobat itu. Ya, kita ambil pelajaran, tobat dan kita ambil pelajaran. Bagaimana kedepannya kita lebih baik. Ada orang yang mengatakan, andaikan diizinkan saya mau kembali ke masa lalu, kata dia. Iya, kalau dulu kan Ustaz ada pernah Ustaz sudah tanyakan, andaikan bila kita kembali mau bagaimana, mau seperti apa? Jadi ada orang yang berkata begitu. Andaikan diizinkan saya kembali ke masa lalu, saya akan perbaiki semuanya itu, kata dia gitu. Ada seorang arif yang mengatakan, kalau kamu kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya itu, bisa jadi itu menghapus kamu hari ini. Bisa jadi menghapus kamu hari ini. Ya, jadi bisa jadi kita hingga detik ini masih eksis itu ya karena kesalahan-kesalahan kita itu. Andaikan itu kita perbaiki, bisa jadi itu menghapus kita hari ini. Artinya kita sekarang udah nggak ada gitu. Ya, justru kita masih ada sekarang ini dengan izin Allah tentunya. Itu di antaranya karena kesalahan-kesalahan kita. Termasuk kita menapaki kebaikan hari ini dengan izin Allah, bisa jadi karena kesalahan-kesalahan itu. Gitu. Yang itu mungkin tidak akan terjadi kalau kita perbaiki semuanya. Jadi ya masa lalu biarkanlah dengan masa lalu itu. Ya sesali silakan, tapi itu tidak akan memperbaiki masa yang lalu. Tapi kalau kita tobati, insya Allah itu memperbaiki di masa yang akan datang. Yang penting ke depannya aja, bagaimana kita lebih baik. Saya ulang, yang lalu biarlah berlalu, ila maqad salaf. Ada kesalahan kita tobati, yang penting ke depan kita perbaiki. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau banyak protes, marah, tulis. Dan terlalu bodoh ya Ustaz, kalau masa depan tetap berisi seperti yang masa lalu. Nah, Betul ya Ustaz ya? betul. Dan gabut banget. Itu namanya kita tidak ngambil pelajaran. Iya.
apapun di masa lalu, kalau kita bertobat itu insya Allah ya Allah Seburuk apapun di masa lalu, bahkan sebusuk apapun, saking busuknya sampai ketika seseorang pulang ke pasangannya bilang, aku malu punya pasangan kamu. Ketika dia pulang ke anaknya bilang, aku malu punya orang tua kamu. Ketika dia pulang kepada saudaranya bilang, aku malu punya saudara kamu. Pulang ke orang tuanya bilang, aku malu punya anak kamu. Ketika semua menolak, siapa yang mau terima dia kalau dia mau datang? Allah. Itulah taubat. Ya, jadi kalau kita bertobat minta ampun kepada Allah, yang lalu biar berlalu, kata Allah. Maaf, dalam hadis qudsi ada dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, Allah berfirman, yang lalu darimu aku tidak peduli, kata Allah. Yang lalu darimu aku tidak peduli, kata Allah gitu. Nah, dan kalau di Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayiatim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Kapan hari ada pertanyaan ke saya, kajian di Kemang, Bu, ada yang nanya saya, Ustaz, kalau kita sering dihantui dengan dosa kita di masa lalu, itu apakah pertanda kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah? Dia tanya gitu. Saya jawab kepada beliau, Bu, bisa jadi dosa yang paling menghantui itu dosa yang paling diampuni. Saya bilang. Bisa jadi dosa yang paling menghantui itu adalah dosa yang paling Allah ampuni. Saya bilang. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Mungkin Bu besar ya. Kalau saya itu pernah berpikir di masa-masa sekarang itu kan penuh dengan doa menurut saya semakin baik ya. Allah belum gitu. Itu kok dosa-dosa saya sering begitu. Kenapa dosa-dosa saya sehingga Allah belum Bagus. dosa saya. Bagus. Yang pertama gini. Kalau Ibu nanya begitu, jawabannya bisa jadi iya. Bisa jadi iya. Tapi terlepas dari itu, saya mau sampaikan gini, Bu. Ini hadisnya riwayat Al-Hakim. Nabi bersabda, kama qol, ini mafhum riwayat ya. Orang itu kalau memohon minta kepada Allah, selama dia tidak buru-buru berkata doaku tidak dikabulkan oleh Allah, dia akan mendapatkan satu di antara 3 hal. Apa 3 hal itu? Satu di antara 3 hal itu. Yang pertama, dipercepat pengabulannya oleh Allah. Atau yang kedua, ditunda pengabulannya oleh Allah. Atau yang ketiga, diselamatkan dia dari musibah setara dengan kebaikan yang dia minta. Kan Ibu tidak tahu takdir Ibu apa kan? Bisa jadi doa Ibu mungkin sengaja Allah tunda untuk Allah kabulkan nanti pada waktunya. Dan hanya Allah yang maha tahu kapan waktunya itu. Atau yang kedua, atau yang ketiga, maaf ya, mungkin ada musibah-musibah yang besar yang akan turun menemui Ibu. Tapi Allah batalkan dengan doa-doa Ibu. Jadi doa Ibu sekarang lagi dipakai oleh Allah untuk menolak musibah-musibah itu. Ya, musibah-musibah itu. Jadi doa itu lagi dipakai oleh Allah untuk. Nah, makanya Ibu, saya, kita semua tetap harus berbaik sangka kepada Allah. Jangan berburuk sangka pada Allah. Selama kita berbaik sangka pada Allah, doa kita dikabulkan, udah tenang aja. Hadis riwayat Al-Hakim, kita dapat satu di antara 3 tadi itu. Dipercepat pengabulannya, atau ditunda pengabulannya, atau diselamatkan dari musibah setara dengan kebaikan yang kita minta. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Cukup dulu? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.